Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle antara Pokemon Dojo atau Restoran Mii. Ketika Satoshi dan teman-temannya sedang dalam perjalanan menuju kota berikutnya, tiba-tiba mereka dicegat oleh Caterpie yang muncul dari balik semak-semak. Bocilan bertengger di atas pohon lalu melompat turun ke bawah dan menuduh mereka berempat adalah pencuri. Jadi bocil itu pun merintahkan Caterpie string shot untuk mengikat mereka. Satoshi dan kawan-kawan mengatakan mereka bukanlah orang jahat, tapi bocil itu sama sekali tidak peduli dan merintahkan Pokemonnya untuk tetap menyerang. Dr. Gordon mendarat di tempat itu juga, dan dengan menggunakan mesin telepati, dia bisa memprediksi niat mereka semua. Akhirnya Dr. Gordon dan Zenkichi percaya bahwa mereka hanyalah sedang berpetualang. Zenkichi minta maaf karena telah menyerang mereka sebelumnya, tapi Satoshi dan kawan-kawan sangat suka dengan tindakannya yang pemberani itu, dan juga memuji Caterpie yang sangat kuat. Zenkichi bilang Caterpie adalah Pokemon pertamanya, dan berencana untuk segera berpetualang bersama Pokemonnya itu. Dr. Gordon tiba-tiba muncul dan menampilkan alat aneh. Di dalamnya terdapat serangkaian penemuan yang didasarkan pada kemampuan Pokemon. Contohnya ada mic yang berbentuk seperti Jigglypuff, yang diyakini memiliki kemampuan untuk menidurkan seseorang. Dan benar saja ketika dites, Dr. Gordon pun langsung tertidur. Sementara itu, tim Rocket mengawasi mereka dari luar jendela. Mereka yakin penemuan itu akan membantu dalam menangkap para Pokemon. Tapi Musashi masih mengkhawatirkan Caterpie, yang ternyata menyerang mereka tadi malam dengan string shot yang sangat kuat. Tapi teman-temannya meyakinkan bahwa apa yang akan mereka dapat nanti sepadan dengan penderitaan yang akan mereka terima nantinya. Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal karena mereka harus segera melanjutkan perjalanan lagi. Dan tentunya Zenkichi berharap mereka mau berkunjung lagi ke sini. Namun Caterpie yang merasakan sesuatu yang tidak beres bergegas menuju lab. Rupanya tim Rocket berhasil menyusup ke sana dan mengobrak-ngabrik file yang disimpan di situ. Satoshi dan kawan-kawan menuntut tim Rocket untuk membalikan barang yang telah mereka curi. Dikarenakan mereka sudah saling mengenal, Dr. Gordon pun curiga jangan-jangan mereka ini adalah teman. Tapi segera dibantah oleh Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket mengirimkan Sandpaper untuk menghadang Caterpie, sehingga mereka pun bisa kabur. Tim Rocket menyempatkan diri untuk mengambil koper berwarna oranye, yang isinya adalah salah satu penemuan paling berharga milik Dr. Gordon. Caterpie merampas koper itu dengan string shot-nya, tapi Sandpaper memutuskan untayan benangnya. Pikachu menyerang dengan quick attack, menyebabkan koper itu terbuka dan isinya terhambur. Caterpie yang memakan bola berwarna biru seketika tumbuh menjadi sangat besar. Tim Rocket yang melihat Pokemon raksasa di hadapan mereka sangat ketakutan dan tidak bisa bergerak. Caterpie lalu menggunakan tackle untuk mengalahkan tim Rocket. Dr. Gordon mengungkapkan penemuannya itu bernama Mystery Candy, sebuah multivitamin untuk memaksimalkan potensi Pokemon. Tapi dia sendiri tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sesaat kemudian Caterpie mulai bertambah besar lagi, sampai-sampai menembus atap. Dr. Gordon menyuruh Zenkichi untuk kembalikan Pokemonnya ke dalam Pokeball. Tapi ternyata Zenkichi belum pernah menangkap Caterpie. Caterpie pun menerobos jembatan dan mulai berlari menuju kota. Dr. Gordon memakai kostum Machop yang meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, memungkinkannya untuk menarik gerobak yang isinya adalah teman-temannya. Caterpie tiba di sebuah menara besar dan mulai memanjatnya. Namun menara itu runtuh karena beban yang terlalu berat. Tiba-tiba Caterpie berevolusi menjadi Metapod, namun tetap bertengger di atas menara yang rusak tadi. Petugas Junsa juga tiba di lokasi kejadian, dan Dr. Gordon mengungkapkan ini semua adalah kesalahannya. Sementara itu, tim Rocket kesal karena menghilangkan kesempatan untuk mencuri Mystery Candy. Namun Sonansu ternyata sempat mengumpulkan 3 di antaranya. Tim Rocket pun kembali bersemangat dan mulai melancarkan aksi jahatnya lagi. Singkat cerita, mereka muncul di hadapan Satoshi dan kawan-kawan. Ketiganya mulai bergerak dan berhasil menangkap Dr. Gordon. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt. Akan tetapi Kojiro menyuruh kakeknya Pin Misil untuk menjatuhkan Pikachu. Musashi melemparkan Mystery Candy ke arah Pokemonnya. Seketika Pokemonnya itu tumbuh dengan ukuran yang sama dengan Metapod, membuat semuanya merinding ketakutan.
Kojiro menyuruh kakeknya maju. Akan tetapi Pokemon yang sangat mencintainya malah meluk Kojiro sampai dia penyet. Setelahnya tim Rocket melarikan diri dengan membawa Dr. Gordon bersama mereka. Di saat yang bersamaan, Metapod mulai berevolusi lagi menjadi Butterfree. Satoshi lalu mengajak Zenkichi untuk menaiki Pokemon itu dan pergi mengejar tim Rocket. Tim Rocket menjelaskan mereka akan membawa Dr. Gordon ke markas besar agar dia bisa mulai memproduksi Mystery Candy dalam jumlah yang banyak. Namun saat melihat Satoshi dan Zenkichi mendekat, Musashi merintahkan Dustock Poison Sting. Meskipun Butterfree bisa menghindari serangan tersebut, tapi teman-temannya yang berada di permukaan tanah mengalami kesulitan saat mencoba menghindarinya. Pikachu melancarkan Thunderbolt lagi, yang sayangnya meleset. Kemudian Satoshi yang menyadari ada tiang listrik di depan sana, memerintahkan Pikachu untuk mengarahkan Thunderbolt ke tiang listrik tersebut. Dustock yang berupaya menghindari kabel listrik kini terbang dengan oleng. Seketika Dustock pun kembali ke ukuran normal. Hal ini membuat dokter yakin bahwa penemuannya itu belum sempurna. Zenkichi kemudian merintahkan Butterfree Supersonic untuk menjatuhkan Dustock. Butterfree menyelamatkan Dr. Gordon, sementara tim Rocket dibiarkan tercebur ke dalam danau. Sesampainya di tepian, mereka sudah ditunggu-tunggu oleh petugas Junsa. Tim Rocket pun mencoba melakukan perlawanan, akan tetapi Pikachu dan Butterfree mengkombo Thunderbolt Hurricane untuk menerbangkan mereka ke langit-langit. Pada sore harinya, Butterfree akhirnya kembali ke ukuran semula. Petugas Junsa menyuruh Dr. Gordon untuk menghentikan membuat Mystery Candy, dan dia pun mengakui itu adalah penemuan yang gagal, dan sudah tidak mau membuatnya lagi, karena Pokemon yang kuat dengan cara alami merupakan yang paling terbaik. Zenkichi sangat senang Butterfree kembali seperti semula, dan sudah tidak sabar ingin berpetualang bersama Pokemonnya itu. Haruka mengajak teman-temannya untuk mampir ke Battle Noodles, restoran mie yang terkenal di daerah tersebut. Masato juga menunjukkan iklan Pokemon Dojo, di mana mereka bisa menyaksikan pertempuran antar Pokemon tipe petarung. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpencar, dengan Satoshi dan Masato yang akan pergi ke Pokemon Dojo. Sementara Haruka dan Takeshi mampir ke restoran mie. Sesampainya di depan restoran, Haruka dan Takeshi melihat antrian yang sangat panjang sekali. Setelah itu Koki dan seorang wanita keluar dari dalamnya. Nampaknya sedang bertengkar. Sugoyo mengajak Gyotaro pergi ke Pokemon Dojo, tapi Gyotaro lebih mementingkan pelanggan restorannya. Meskipun begitu, Sugoyo menariknya secara paksa untuk pergi ke Pokemon Dojo. Haruka yang menyaksikannya sangat marah, karena akan melewatkan kesempatan makan mie yang enak. Sedangkan Takeshi malah jatuh cinta pada Sugoyo. Mereka berdua pun mengikuti Sugoyo dan Gyotaro menuju Pokemon Dojo. Sementara itu, tim Rocket telah membangun standnya sendiri untuk menjual mie. Tapi mereka mulai berdebat tentang siapa yang disuruh memasak. Setelah itu, tim Rocket melihat Satoshi dan Masato yang berjalan menuju Pokemon Dojo. Musashi dan Kojiro pun berlari mengejar mereka, meninggalkan Yasuo yang disuruh menjaga stand sendirian. Satoshi dan Masato akhirnya tiba di depan Pokemon Dojo. Namun saat itu sepertinya tidak ada orang sama sekali. Masato menanyakan apakah betul ini tempat yang diiklankan itu. Dan sesaat kemudian kakek-kakek tiba-tiba melompat keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Memperkenalkan dirinya adalah pemilik Pokemon Dojo, yaitu Master Hamaguri. Master Hamaguri semakin bersemangat setelah mengetahui Satoshi adalah peserta yang masuk ke 8 besar Hoenn League. Menyangka Satoshi ingin mendaftar sebagai muridnya, Master Hamaguri pun mendorongnya masuk ke dalam Pokemon Dojo. Tim Rocket mengintip dari atas pohon, berencana untuk mencuri semua Pokemon yang ada di dojo tersebut. Master Hamaguri menyuruh mereka mengepel lantai, karena itu adalah salah satu tugas sebagai seorang murid yang berbakti. Sampai kemudian Sugoyo menyeret Gyotaro masuk, diikuti dengan Haruka dan Takeshi yang juga masuk ke dalam Pokemon Dojo. Sugoyo lalu menghampiri Master Hamaguri, yang perkenalkan murid-murid barunya kepada Sugoyo. Satoshi dan Masato menepis pernyataan itu, karena mereka datang ke sini hanya untuk menyaksikan pertarungan antar Pokemon tipe petarung. Sugoyo menegur Master Hamaguri yang memaksakan kehendaknya terhadap tamu. Tapi Master Hamaguri melakukan hal ini karena anaknya sendiri, Gyotaro, yang merupakan pewaris resmi dojo ini, enggan melakukan pekerjaannya. Sementara Gyotaro membela diri karena dia lebih suka bekerja sebagai koki.
Sugoyo minta maaf atas pemandangan yang mereka lihat sekarang. Dia merupakan satu-satunya murid Pokemon Dojo yang dulunya berjumlah ratusan. Jika Kyotaro tidak mengambil alih Pokemon Dojo, maka tidak ada pilihan selain menutup tempat ini untuk selama-lamanya. Takeshi punya solusinya, yaitu dia akan menikah dengan Sugoyo dan mengambil alih Pokemon Dojo. Namun tidak ada satupun yang mendengarkan sarannya, sehingga Takeshi pun musnah ditiup angin. Master Hamaguri menyatakan satu-satunya cara menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan bertarung. Jika Kyotaro kalah, maka dia harus mengambil alih Pokemon Dojo. Sebaliknya, jika dia menang, maka Kyotaro bebas melakukan apapun yang dia mau. Haruka mendukung penuh Kyotaro agar dia bisa mencicipi mie yang enak itu. Master Hamaguri memilih Hitmonlee, sementara Kyotaro memanggil Hitmonchan. Kyotaro pun memulai dengan memerintahkan Hitmonchan match punch. Master Hamaguri menyuruh Hitmonlee membalas dengan jump kick, sambil dia memperagakan move tersebut. Namun akibatnya dia jadi sakit pinggang. Bagaimanapun juga, Master Hamaguri bersikeras pertandingan ini harus diselesaikan. Oleh karenanya dia minta Satoshi untuk menggantikan posisinya. Kyotaro berpendapat pertandingan melawan pengganti hanya akan membuang-buang waktu. Jadi dia pun minta Haruka untuk menggantikannya. Dengan imbalan Haruka boleh makan mie sepuas-puasnya kalau dia menang. Satoshi melatih Hitmonlee untuk mempersiapkan pertandingan yang akan datang. Hitmonlee mengkombo rolling kick dan high jump kick untuk mengalahkan Hariyama. Pokemon itu jatuh menimpa tim Rocket yang kebetulan berada di sekitar situ. Master Hamaguri kagum dengan kemampuannya, sehingga dia pun berpikiran untuk mewariskan Pokemon Dojo ini kepada Satoshi saja. Haruka juga sedang melatih Hitmonchan. Hitmonchan mampu menghindari Stone Spore, yang malah melumpuhkan tim Rocket yang sedang menyaksikan latihannya. Setelahnya Hitmonchan menggunakan Sky Uppercut dan Match Punch untuk mengalahkan Brillo. Pertarungan akan segera dimulai, di mana Master Hamaguri dan Kyotaro menyemangati perwakilannya masing-masing. Hitmonlee menggunakan Rolling Kick, sedangkan Hitmonchan menggunakan Sky Uppercut. Serangan itu tepat sasaran, sehingga kedua Pokemon pun terjatuh ke tanah. Hitmonchan yang bangkit duluan melancarkan Match Punch, tapi Hitmonlee mengelak dan menyerang balik dengan High Jump Kick. Hitmonchan masih sanggup bertahan dan mendaratkan Comet Punch untuk menjatuhkan Hitmonlee. Ketika dia masih berjuang untuk berdiri, Hitmonchan menghitnya lagi dengan Match Punch. Haruka bertarung dengan sungguh-sungguh karena dia sangat menginginkan Battle Noodles yang terkenal itu. Satoshi yang sudah berpengalaman menyuruh Hitmonlee agility, sehingga Pokemon itu pun bisa melayangkan High Jump Kick. Tapi pertarungan itu masih belum selesai, dan kedua Pokemon berniat mengakhirinya dengan sama-sama melancarkan Focus Punch. Tim Rocket menggunakan kesempatan ini untuk menangkap dua Pokemon tadi. Ketika mereka hendak melarikan diri, Sugoyo menyuruh Hitmontop untuk membebaskan teman-temannya, lalu menggunakan Mega Kick untuk menghancurkan robot Tim Rocket. Kemudian Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk meledakkan Tim Rocket. Kyotaro mengungkapkan bahwa dia ingin membuatkan semangkuk mie yang pernah dibuatkan ayahnya sewaktu masih kecil. Oleh karenanya, dia ingin menjalankan restoran sampai menjadi sukses. Master Hamaguri yang melihat keteguhan hati anaknya itu, akhirnya memberikan restu untuk mengejar impiannya. Ayah dan anak itu minta maaf dan saling berpelukan. Mereka pun memutuskan untuk menyerahkan Pokemon Dojo kepada Sugoyo. Master Hamaguri juga mengungkapkan sebenarnya ingin berkeliling dunia sambil berjualan mie. Sebelum berangkat, dia pun membuatkan mie terakhirnya untuk anaknya serta teman-temannya.